Selamat siang semuanya. Halo, Siang, Coach. selamat siang, Halo, Coach. selamat siang, Coach. Siang, Endo, Coach. apa kabar tuh? Siang, Baik, Coach. Coach. Mas Putra, ayo nyalakan kamera. Udah kan? Oke, nge-lag, sorry. Ya, Paul, saya kagak nyala tapi mungkin Coach Jackson posisinya kan Kenapa? Posisi gimana? soalnya masih backlight sedikit, masih backlight cahaya dari belakang itu lebih terang. Gimana? Lebih baik? Iya, Mantap. iya, siap, mantap. Oke. Oke, sebelum kita mulai, matikan mic dan nyalakan kamera, tolong ya. Terima kasih untuk rekan-rekan wartawan yang sudah menyempatkan hadir. Pertanyaan yang sudah diberikan ke admin itu sudah di-list dan akan dibacakan langsung. Dan nanti sesi yang kedua, apabila ada pertanyaan tambahan bisa ditanyakan langsung kepada coach. Sebelum coach menjawab, bisa ceritakan sedikit kondisi pemain, terutama kondisi mental usai kalah perdana kemarin dan jelang laga selanjutnya nanti, coach. Silakan. Oke, terima kasih. Selamat siang kepada rekan-rekan semua. Puji Tuhan kita sudah bisa berkumpul kembali dan sekarang dalam keadaan yang sepak bola kita sudah bisa berjalan ya. Bukan kemungkinan sepak bola bisa jalan lagi, tapi sudah menjadi sebuah kenyataan. Bersyukur sampai saat ini tidak ada masalah apapun ya. Kemarin kita memang punya beberapa kesalahan aspek teknis maupun taktikal dalam permainan kita saat menghadapi Persita. Tapi kita yang mengikuti progres ya, persiapan kita dalam keseharian, banyak perkembangan yang terjadi ya. Mungkin teman-teman berpikir kita sudah cukup lama melakukan persiapan, tapi hasilnya sudah maksimal ya. Persiapan memang sudah cukup lama, sangat lama sekali. Ya, teman-teman tahu sejak awal saya sudah sampaikan bahwa komposisi timnya masih belum ideal sampai saat ini. Komposisi pemain asing masih belum maksimal. Terus kita mengalami beberapa hal dari aspek fisik cedera, terutama ya yang membuat tim kita cedera seperti biasa. Terus ada 3 pemain yang mengalami masalah pribadi seperti Israel, Ferre maupun Gunansar. Itu semua itu berdampak besar kepada komposisi tim kita menjelang pertandingan. Selain itu juga ada kasusnya Irsan yang saat pertandingan di ruang ganti kita harus lakukan sebuah perubahan lagi. Padahal begitu kita menuju ke stadion dia dalam rencana kita bertanding. Melihat semua aspek itu, apa yang terjadi dalam pertandingan itu kita cukup bangga dengan apa yang mereka lakukan. Ya. Progres sangat signifikan meskipun dari aspek hasil bukan hasil yang kita inginkan. Saat itu kita sangat yakin bahwa kita bisa dapat sebuah hasil yang lebih baik, tapi ada beberapa poin yang kita melakukan kesalahan dan kita langsung lakukan evaluasi pada 2 hari setelah itu dan atmosfer dalam tim tidak ada masalah secara psikologis maupun apa tidak ada masalah karena semua di sini kita tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita berharap dari mereka dan kita tahu bahwa mereka masih bisa menjadi lebih baik dari yang kemarin. Sehingga tidak ada persoalan dari aspek psikologis, mental atau apa, tidak ada. Saya selalu sampaikan bahwa kita pasti akan siap untuk pertandingan kedua. Dan saya sangat yakin pasti akan kita jauh lebih baik lagi daripada pertandingan pertama. Oke, Coach. Untuk kondisi Takuya dan Mota bagaimana, Coach? Apakah di pertandingan selanjutnya akan dimainkan atau bagaimana, Coach? Satu yang Luis Cabez, yang kedua Patrick Wonsior, yang ketiga Manu Wangai, soal 5. Terus Taki dan Mota. Semua pemain itu 5 orang itu ada dalam masa pemulihan dengan tim medis kita. Sehingga untuk saat ini mereka tidak bisa kita andalkan 5 orang itu. Bisa dibilang bahwa belum bisa dimainkan untuk pertandingan melawan Persela. Saat ini saya tidak akan bicara Persela karena masih ada beberapa hari. Saat ini kalau Anda tanya kepada saya, 5 pemain itu sudah siap. Saat ini mereka sudah siap. Langsung ke pertanyaan dari Putra RRI Sorong.
kalah di perdana, tapi coach menilai progres bagus. Berarti apakah musim ini hanya pembentukan regenerasi ataukah manajemen menargetkan harus juara? Saya sampaikan kepada beberapa teman beberapa waktu lalu, tim besar hidup dari prestasi, ya, tim besar hidup dari prestasi. Sudah jelas tujuan kita adalah menjadi yang terbaik dalam kompetisi, tapi kita tidak boleh lupa diri dan kita harus tahu apa yang kita sedang melakukan. Ya, bukan kita tidak mau juara atau apa. Yang jelas kita sedang melakukan sebuah pembangunan dalam tim kita, ya. Dan di samping itu jelas semua pemain, semua komponen dari tim Persipura tahu bahwa nama besar Persipura itu tidak bisa kita membela begitu saja. Tapi target saya pribadi adalah menjadi yang terbaik dalam kompetisi sepak bola Indonesia. Dan manajemen pasti juga sama. Kita semua dipertahankan di sini dengan tujuan gitu. Apakah apa yang kita lakukan ini menjadi sebuah jaminan kita bisa juara? Jelas tidak. Juara cuma satu. Juara pasti adalah yang terbaik. Dan Ipul tahu sendiri KKFR yang ada dalam keseharian apa yang kita sampaikan kepada pemain kita dalam keseharian. Oke, selanjutnya coach. Endobola.com. Persipura jadikan laga uji coba kontra Depok City untuk menjajal pemain muda. Lantas bagaimana hasilnya menurut coach? Bisakah mereka mendapatkan kepercayaan tampil di laga kontra Persela atau masih butuh waktu untuk bisa mengoptimalkan performa mereka lewat latihan? Silakan coach. Sebenarnya tujuan utama kita dalam melakukan uji coba itu adalah memberi match fitness kepada pemain yang sudah tampil saat lawan Persita Tangerang. Itu yang menjadi tujuan utama. Karena jeda waktu cukup panjang ya, dari tanggal 28 sampai tanggal 10, akhirnya kita manfaatkan untuk itu. Saya dari awal saya sudah sampaikan kepada pemain bahwa musim ini dengan corona ini, masa pandemi ini, semua pemain itu adalah pemain inti. Seperti kita mengalami dalam laga pertama, kita kehilangan beberapa pemain, bisa saja besok terjadi hal yang sama karena faktor COVID atau apa, sehingga semua pemain itu punya peluang besar. Aku yakin bahwa musim ini pasti kita akan mengandalkan semua pemain, tidak ada satupun pemain kita bisa abaikan. Selanjutnya dari Najmul Ula, bolanas.com. Lawan Persela berikutnya tanpa pemain asing. Apakah Coach Jackson melihat peluang Persipura bisa raih kemenangan pertama musim ini? Persipura juga tanpa pemain asing. Kecuali kalau Papua dia nggak asing ya. Nah, saya rasa tidak ada jaminan ya, tidak ada jaminan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Bisa saja mereka dengan pemain asing. Kondisi kita sebenarnya tidak jauh beda ya, tidak jauh beda. Kita sedang membangun sebuah kekuatan baru. Kelihatan Coach Iwan di sana juga sama. Ya, cuma bedanya dia sudah punya 4 pemain asing sudah berada di timnya. Kita belum. Tapi pemain asing kita 2 sudah cedera. Ipul tahu sendiri, Taki sama Mota cedera. Terus pemain yang keempat tidak ada sampai saat ini, sehingga kita cuma punya Yeven. Cuma Yeven saja. Menurut saya pertandingan tetap 50-50. Saya selalu sampaikan kepada pemain bahwa pemain itu pertandingan itu mulai dengan skor 0-0 ya, 0-0, sehingga masing-masing timnya punya 1 poin. Apa yang membedakan kita dapat 3 atau tidak sama sekali adalah usaha kita, kinerja kita sepanjang pertandingan. Kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin dan tidak boleh lengah dalam berpikir bahwa kita ada 1 pemain asing, mereka tidak ada pemain asing, karena di sana tetap 11 lawan 11, tidak ada keuntungan sama sekali. Terakhir, dari Sony Insan dari Kumparan. Terlihat kondisi stamina pemain di pekan pertama pas-pasan dan belum mencapai titik puncak stamina mereka. Menurut coach bagaimana? Saya tidak setuju kalau bilang pas-pasan. Kalau lihat tim Persita pada akhir pertandingan itu sering jatuh dan minta mengeluh waktu atau apa nggak tahu, tapi pemain kita tetap normal ya. Sehingga kalau saya tidak setuju dengan statement itu, saya rasa kondisi fisik kita cukup untuk bisa menjalankan pertandingan. Kemarin babak pertama sangat lamban, babak kedua berbeda ya, kecepatan permainan, agresivitas kita lebih baik, sehingga saya tidak sepenuhnya setuju dengan komentar dari Sony. Biar lebih jelas ya,
kita punya GPS pemainnya. Semua pemain kita dengan GPS. Saya akan kasih tahu dari aspek kecepatan kita punya beberapa pemain yang sangat tinggi sekali. Dan jarak yang mereka tempuh dalam pertandingan kemarin itu rata-rata 10 km ke atas. Sampai ada 11 lebih. Ya, makanya saya tidak setuju karena kita punya data ya Sony. Kalau Sony lihat di Eropa ya, di Eropa rata-rata pemain yang paling tinggi itu sekitar 13 kilo. Ya, sekitar 13 kilo. Itu kalau kompetisi top ya, misalnya Champions League atau apa, rata-rata 13, 12 yang paling tinggi. Kita kemarin 11 kilo lebih. Kita punya uji coba kemarin, ada pemain main cuma 45 menit, 7, berapa. Setiap hari kita punya data itu, sehingga dari aspek itu saya tidak setuju karena faktor itu. Bukan saya bicara asal ya, Sony. Sorry ya. Cuma karena kita punya data, kita bisa membuktikan bahwa hal seperti itu tidak sesuai apa yang Sony sampaikan tadi. Oke, Coach. List pertanyaan sudah selesai, tinggal masuk ke sesi yang kedua. Kalau ada tambahan dari rekan-rekan wartawan, silakan nyalakan mic. Saya persilakan. Kita sama tahu, artinya saya mau tanya sama Coach gini, Coach, the big match. Para pemain-pemain Persipura anak-anak muda saat ini, apakah mereka dibebaskan untuk memegang handphone? Artinya begini, yang saya lihat saat ini adalah momen terberatnya Persipura. Setelah di mana para pemain-pemain muda yang sekarang tergabung di Persipura mengidolakan seorang sosok yang akhirnya Persipura harus depak keluar. Dan itu akan, bagi saya kalau secara psikologis anak-anak Papua itu akan merenyuh hati. Jadi yang saya pikirkan bahwa ini yang terjadi adalah fenomena gunung es, Big Man. Kelihatannya sedikit aja di depan, tapi di dalam itu pasti akan banyak. Tadi Big Man sempat menyinggung tentang medsos dan lain sebagainya yang bisa menaik turunkan mereka punya perform. Yang saya takutkan, kenapa saya mengatakan bahwa saat ini adalah Persipura paling sulit, karena di sisi lain regenerasi, tapi di sisi lain orang yang mereka idolakan akhirnya harus didepak. Itu akan menjadi dua indikator di mana Big Man dan teman-teman yang lain bisa mengontrol dia. Seperti yang Big Man tadi sampaikan, Rame Rumaik, kita ketahui bahwa kadang-kadang anak-anak Papua kalau sudah sedikit di atas, udah jumawa. Kalau tidak bisa dikontrol, pasti down. Ada beberapa pemain-pemain yang saya juga tahu, Big Man juga tahu, ketika udah sampai di top level, karena faktor pergaulan, faktor informasi, akhirnya dia juga tetap down. Artinya, apa yang bisa Big Man sampaikan kepada teman-teman media untuk menjaga hal-hal ini hingga nanti di akhir musim? Itu aja Big Man. Terima kasih. Okay. Ya, terima kasih. Yang jelas begini, kalau tanya membatasi HP, saya tidak membatasi HP mereka. Karena apa? Ini kita berhubungan dengan orang profesional ya. Saya melatih bukan usia dini, saya melatih laki-laki yang sudah berkeluarga, meskipun ada anak muda ya. Yang saya lakukan adalah memberi edukasi. Larangan yang ada, yang saya sendiri saya membuat adalah tidak boleh ada pemain yang bawa handphone ke lapangan. Bukan pemain. Admin ini juga. Admin ini sembunyikan terus HP, terus aku tegur dia terus menerus. Bagus itu karena kasih tertawa dia. Coba dia. Saya sudah melarang, itu saya melarang. Karena apa, Mas Putra? Itu adalah momen yang saya punya wewenang terhadap apa yang mereka lakukan atau tidak saat latihan. Di luar itu, saya berhubungan dengan Taku yang sudah berkeluarga, dengan Mota yang sudah berkeluarga, Israel berkeluarga, Gunansar berkeluarga, sehingga saya tidak punya wewenang untuk melarang mereka menggunakan HP. Seandainya saya melatih usia dini, saya lakukan itu. Anak saya di rumah, saya lakukan itu. Tapi di sini saya tidak bisa karena itu bukan tanggung jawab saya sebagai pelatih. Yang saya bisa lakukan adalah edukasi mereka, pemahaman mereka, dan kalian hati-hati apa yang kalian konsumsi di media sosial. Saya tahu beban, kalau Anda tanya beban, bla bla, semua di dalam. Itu yang saya bilang, semua di dalam. Tahu apa yang terjadi. Sampai terjadi persoalan itu. Semua orang di dalam. Dan orang di dalam, pemain, semua yang ada di dalam keseharian tahu apa yang terjadi. Admin kita tahu apa yang terjadi karena kita bisa lihat dengan mata kita sendiri. Saya sangat yakin kalau saya menentang Anda di posisi saya, mungkin reaksi Anda bisa lebih parah dari apa yang terjadi. Gerti Bang Putra, apa yang saya sampaikan.
bukan sebuah perkara yang mudah. Kita semua mengerti dan respeknya kita tetap. Cuma kita berhadapan dengan sebuah situasi yang luar biasa. Ya, dan misalnya teman-teman bilang, kenapa nggak klarifikasi ini? Aku nggak perlu klarifikasi apapun, karena saya tahu fakta yang terjadi. Saya tidak perlu klarifikasi versi orang. Saya tahu fakta, sehingga cukup. Kalau kamu kasih versi begini, ya silakan. Siapapun yang mau percaya, silakan. Tapi saya tahu apa yang terjadi. Dan kita di dalam semua tahu. Makanya anak-anak tahu apa yang terjadi. Kita semua respect dan kita semua sedih. Oke, ya, terakhir Gus, hanya terakhir aja. Yang kami hanya Mas akan Putra, inginkan. maaf, yang lain sabar. Pernyataan aja, pernyataan Mas Ipul. Sebentar, Ipul. Biarkan apa-apa. Oke. Pernyataan Mas Ipul. Artinya yang kami inginkan adalah apa yang akan terjadi dan kami rindukan adalah ketika nanti Persipura akan bertemu dengan Borneo, the big man. Yang ingin kita lihat bagaimana respon dari ini. Kita akan berhadapan dengan siapapun dan Mas Putra. Kita dalam sebuah kompetisi. Kita sama sekali dalam perjalanan kita ini tidak ada ceritanya kita memilih momen ini, momen itu. Itu semua adalah rintangan yang tadi saya bilang kepada Bang Putra. Setiap hari saya bangun, saya menganggap bahwa hari itu adalah sebuah tantangan baru dalam hidup saya. Seperti itu. Kalau Anda mau tahu seperti apa, seperti itu. Akan menjadi salah satu tantangan baru dalam hidup saya. Tidak lebih dari itu. Yang lain cukup. Mengingat durasi waktu, kita akan ketemu lagi di sesi interview selanjutnya.